Hai teman-teman sahabat IITS semua, kali ini kita akan membahas lagi mengenai pengangguran ya. Jadi kalau di dalam apa video terdahulu kita memang pernah membahas mengenai pengangguran, tapi di sini saya melakukan update gitu ya. Jadi kita akan membahas mengenai pengangguran lagi. Oke, mari. Baiklah teman-teman, kita mulai dari pengelompokan penduduk dulu ya. Jadi penduduk itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu usia kerja dan bukan usia kerja. Usia kerja ini sering disebut juga sebagai usia produktif gitu. Nah, kemudian yang bukan usia kerja ini adalah anak-anak dan manula atau anak-anak dan lansia. Kalau saya tidak salah itu yang termasuk di dalam usia kerja itu kan usia 15 tahun ke atas sampai sampai sebelum 65 ya. Katakanlah sebut saja sampai 65 tahun gitu itu usia kerja. Nah, kemudian usia kerja ini dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja, labor force, dan bukan angkatan kerja, not in labor force. Nah, saya mulai dari bukan angkatan kerja dulu. Bukan angkatan kerja ini adalah penduduk dengan usia kerja atau usia produktif, tetapi mereka eh, sedang sekolah, kemudian mereka mengurus rumah tangga, atau mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial. Jadi, seperti mungkin teman-teman yang masih sekolah SMA, kemudian kuliah, itu kan sebenarnya masuk di usia kerja, usia produktif. Tetapi teman-teman masih termasuk di dalam usia, masuk di dalam bukan angkatan kerja. Gitu. Lalu, stay home mom gitu ya, katalah ibu rumah tangga murni. Kadang-kadang kalau ketemu di arisan gitu, kemudian tanya, apa, Ci, Mom, kerja di mana gitu, kemudian dijawabnya saya nggak kerja, saya pengangguran. Nah itu kan sebenarnya konsep yang salah dalam hal ini. Kenapa? Karena ibu rumah tangga itu bukan angkatan kerja, jadi tidak dapat dikatakan sebagai penganggur gitu. Tidak bisa dikatakan sebagai pengangguran gitu. Nah lalu pekerja-pekerja sosial itu juga termasuk di dalam bukan angkatan kerja. Nah kemudian angkatan kerja. Nah, angkatan kerja ini dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu mereka yang bekerja dan mereka yang tidak bekerja atau unemployment, pengangguran. Nah, lalu yang dimaksud sebagai pengangguran atau siapa saja karakteristik eh, seseorang yang termasuk di dalam angkatan kerja tetapi dikatakan sebagai pengangguran itu seperti apa? Yang pertama, mereka itu tidak memiliki pekerjaan dan masih aktif mencari pekerjaan. Yang kedua, yaitu seseorang yang sedang merintis usaha, sedang sedang mendirikan perusahaan. Tapi ini kan belum beroperasi kan? Kemudian yang ketiga, seseorang yang tidak bekerja dan juga tidak mencari pekerjaan karena alasan tertentu. Jadi misalnya, kalau saya seperti ini, siapa sih yang cari kerja juga nggak ada yang mau terima. Jadi kemudian mereka memang nggak nyari kerja gitu, memilih untuk menganggur. Kemudian yang keempat, jadi yang keempat itu seseorang yang sudah diterima kerja tetapi belum mulai. Jadi misalnya nih apa namanya melamar pekerjaan pada perusahaan A diterima tetapi belum aktif bekerja pada perusahaan A tersebut, itu masih termasuk di dalam kategori sebagai penganggur. Kemudian mengenai indikator ketenagakerjaan teman-teman, ada yang namanya unemployment rate atau open unemployment. Ini kalau teman-teman itu membaca berita atau melihat berita di TV itu, oh tingkat penganggurannya 7%. Nah, itu yang disebut adalah unemployment rate ini atau tingkat pengangguran terbuka. Nah, bagaimana menghitungnya? Tingkat pengangguran terbuka itu dihitung dari jumlah orang yang mencari pekerjaan dibagi dengan angkatan kerja dikali 100%. Kemudian ada tingkat partisipasi tenaga kerja. Tingkat partisipasi tenaga kerja itu merupakan rasio antara angkatan kerja dengan usia kerja dikali 100%. Mengenai penyebab pengangguran teman-teman.
Tentu tidak terbatas pada apa yang saya tuliskan di sini ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah perubahan teknologi. Munculnya otomatisasi dan kecerdasan buatan AI itu menyebabkan pergeseran pekerjaan, menyebabkan beberapa pekerjaan itu digantikan. Tadinya menggunakan tenaga manusia manual, kemudian digantikan dengan mesin, digantikan dengan AI gitu ya. Jadi kalau misalnya penyiar-penyiar gitu ya, penyiar televisi itu kan sekarang sudah bisa diganti ya dengan AI gitu kan. Nah, itu kan berarti mengurangi kesempatan kerja itu. Kemudian yang kedua, pengangguran juga bisa timbul karena fluktuasi karena gelombang konjungtur ekonomi. Jadi selama krisis ekonomi, bisnis itu kan akan melakukan penghematan atau bahkan tutup, gulung tikar gitu kan. Nah, ini menyebabkan adanya PHK, pemutusan hubungan kerja. Nah, kemudian kan berarti artinya banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Artinya mereka kemudian menjadi penganggur. Kemudian menganggur itu juga bisa terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara keterampilan yang diajarkan atau keterampilan yang dimiliki dengan yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah orang yang mampu berbahasa Inggris, tapi seseorang tidak memenuhi kualifikasi, tidak bisa berbahasa Inggris, maka tidak bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Saya kira ini cukup jelas ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang mengenai jenis-jenis pengangguran. Nah, mengenai jenis-jenis pengangguran itu ada fractional unemployment atau ini sering juga disebut sebagai pengangguran sementara. Nah, pengangguran sementara itu adalah pengangguran yang terjadi karena jeda waktu antar peralihan pekerjaan. Jadi seseorangnya menganggur ini hanya sementara saja. Kemudian yang kedua ada structural unemployment, pengangguran struktural. Nah, pengangguran struktural ini adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan tuntutan, dengan persyaratan pekerjaan itu dalam arti begini misalnya. Struktur ekonominya berubah dari struktur ekonomi pertanian agraris ke industri. Nah, kan ini kemudian adanya perubahan struktur ini tadinya memiliki keterampilan di industri, maksudnya tadinya itu punya keterampilan untuk sektor pertanian yang sesuai dengan sektor pertanian, tapi karena perubahan kan keterampilan di sektor pertanian ini kan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dengan keterampilan di sektor industri, maka kemudian seseorang menganggur. Lalu ada yang namanya cyclical unemployment. Cyclical unemployment ini adalah pengangguran atau pengangguran siklis itu ya. Pengangguran siklis ini adalah pengangguran yang terjadi sebagai akibat dari adanya kontraksi di dalam perekonomian, adanya fluktuasi di dalam perekonomian. Jadi kalau perekonomian itu terjadi kontraksi, pertumbuhan ekonominya turun, kemudian krisis, resesi atau depresi, maka kemudian pada saat itu tercipta pengangguran. Pengangguran makin banyak. Nah, jadi siklus ekonomi ini, gelombang konjungtur ekonomi pada saat perekonomian itu downturn atau pada saat perekonomian itu terkontraksi, maka tercipta pengangguran yang disebut sebagai pengangguran siklis. Nah, ini yang kemudian ini yang penting ya. Ini yang penting, sangat penting bagi perekonomian, harus mendapatkan perhatian. Karena sebenarnya kan orang mau dan mampu bekerja pada tingkat upah yang berlaku, tetapi orang tidak bisa memperoleh kesempatan pekerjaan karena kesempatan kerja kecil, sempit. Kenapa kesempatan kerja sempit? Karena perekonomian terjadi kontraksi. Nah, maka kemudian pemerintah harus campur tangan dalam hal ini. Bagaimana misalnya membuat proyek-proyek padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja, misalnya. Dampak dari pengangguran. Jadi pengangguran itu punya dampak terhadap beberapa hal di sini ya. Di antaranya adalah dampak ekonominya. Dampak ekonomi, pengangguran itu menyebabkan turunnya apa ya, masyarakat itu kan kemudian kehilangan pendapatan. Ketika kehilangan pendapatan maka akan menurunkan belanja masyarakat dan perekonomian itu akan mengalami kemunduran atau akan ada economic downturn. Kemudian dampak sosial dari
pengangguran itu apa? Nah, dampak sosial dari pengangguran itu dapat menyebabkan masalah kesehatan mental dan ketegangan hubungan sosial, kejahatan, ketidakstabilan politik. Itu. Kemudian pengangguran ini juga berdampak negatif terhadap beban pemerintah, menjadi beban pemerintah karena pengangguran itu menyebabkan pemerintah harus memperbesar atau menambah pengeluarannya. Nah, ini teman-teman perkembangan pengangguran di Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2023. Nah, teman-teman ingat ya kasus di tahun 2019 ini kan ada pandemi 20. Nah, ini di sini kemudian apa namanya tercipta pengangguran dan ini kita lihat berdampak pada meningkatnya persentase pengangguran. Ini yang dilapor di sini ini yang tadi teman-teman kita bahas tadi yang disebut sebagai open unemployment. Seseorang sebenarnya mau dan mampu bekerja pada tingkat upah yang berlaku, tetapi tidak memperoleh pekerjaan. Time to discuss, time to think, teman-teman. Silakan teman-teman untuk berdiskusi atau apapun tentang bagaimana sih karakteristik unemployment di Indonesia. Bisa dilihat dari perspektif pendidikan ya, sudut pandang pendidikan seperti apa. Yang paling banyak menganggur itu yang berpendidikan apa coba. Kemudian sektornya dari sisi sektor, dari sisi umur teman-teman bisa melihat bagaimana karakteristik pengangguran di Indonesia. Silakan teman-teman untuk lihat datanya dari sumber manapun, bisa dari bps.go.id ya teman-teman, tentu sudah tahu bagaimana caranya. Kemudian menurut teman-teman nih apa yang harus dilakukan, bagaimana cara untuk atau strategi untuk mengatasi pengangguran tersebut. Oke teman-teman, diskusi kita mengenai pengangguran kali ini cukup ya. Terima kasih untuk atensinya. Thank you for watching dan jangan lupa ikutin saya terus ya teman-teman ya. Silahkan komen-komen, like, share gitu. Oke, see you.